Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, semangat ya. Nanti kalau kakak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa semangat, gitu ya. Bisa? Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, 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 luar biasa semangat. Jadi di sini kakak mau ngajak adik-adik semuanya buat bermain dan juga belajar bersama. Tapi sebelum itu, udah kenal sama aku? Tadi namanya siapa? Kenalan lagi ya. Aku namanya Tris Kristiawati dari mahasiswa di Universitas Tidar. Jadi kalian bisa panggil aku Kak Tris ini atau Mbak Tris juga boleh. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalau mau tanya dulu deh. Di sini udah ada yang punya WA sendiri belum? Ya. Terus ada yang suka main game? Main apa? Ini cewek-cewek juga suka main ini. Ada yang main Roblox nggak? Terus ada yang suka scroll TikTok? Semua ya scroll TikTok ya. Adik-adik suka lihat ini nggak? Komentar-komentar di VT-VT orang gitu. Suka baca nggak? Kalian pernah nemuin salah satu komentar yang isinya tuh kayak hujan terus pernah lihat? Nah, jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu tentang cyberbullying. Ada yang udah tahu apa itu cyberbullying? Belum. Nah, jadi bully itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah atau sama teman-teman aja itu enggak ya. Jadi ada yang namanya cyberbullying, yang itu bullyingnya itu terjadi di internet. Misal kayak kalian kan udah nemuin kayak head comment di TikTok, terus Instagram, atau kalau kalian lagi main game terus ada yang ngomong ini kasar atau apa, itu bisa disebut dengan cyberbullying ya. Kakak ada satu gambar di sini. Kelihatan nggak ya? Enggak. Kelihatan. Ya udah belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Yang ini ya? Yang di sana kelihatan nggak? Kelihatan? Ada yang berani maju nggak buat ngomong ini tuh gambar apa ya? Kak aja ini gambar apa? Adiknya itu gambar apa? Yang kelihatan nggak? Ke belakang dong, Kak. Ini. Kelihatan? Kelihatan nggak ini? Berani nggak maju? Cuma ikutin ini gambar apa? Apa siapa yang ngomong saya beli? Badan pulau. Ya, ini salah satu contoh saya beli ya. Jadi di sini tadi ada gambar anak kecil yang lagi main HP, terus dia tuh lagi scroll postingannya, terus di postingannya itu ada komentar, ih kok kamu jelek banget sih, kecil banget. Jadi adik-adik, cyberbullying ini merupakan perilaku yang tidak baik yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Tujuannya itu untuk menyakiti atau menakutkan seseorang yang dituju gitu melalui internet. Kan kalau di komentar itu ngomongnya, ih kamu kok jelek banget sih, kamu kok hitam banget gitu kan, berarti itu mengejek, itu buat menyakiti orang yang ada di gambar tersebut. Nah, terus selanjutnya kita ada yang namanya belajar dan bermain ya adik-adik. Nanti kakak mau nyebutin satu komentar. Kalau komentarnya baik menurut adik-adik, nanti
boleh berdiri. Tapi kalau nanti yang kakak sebutin komentarnya ini jahat atau buruk, kalian tetap duduk ya. Nanti kalau yang ini yang salah ada hukumannya ya. Jadi harus dengerin baik-baik. Udah paham instruksinya gimana? Contoh ya, ini contoh. Yang pertama, komentar yang pertama, wah gambarnya kamu bagus banget. Itu komentar baik atau buruk? Kalau baik berdiri atau duduk? Berarti harus nanti kalau yang tetap duduk berarti nanti ada hukumannya ya. Udah siap semuanya? Soal yang pertama, ih kamu udah gendut pendek lagi. Itu komentar baik atau buruk? Berdiri atau duduk? Terus yang kedua, ih kamu udah sok pinter, jelek lagi. Itu komentar baik atau buruk? Terus soal yang ketiga, wah gunde kamu lucu banget. Itu komentar baik atau buruk? Baik. Oh, ada cakep. Jangan diri semua ya. Dan duduk lagi. Terus soal yang terakhir, semangat ya belajarnya buat adik-adik semua. Itu komentar baik atau buruk? Baik. Ayo. Oke, udah berdiri semua. Nanti guys semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari cyberbullying ini. Biasanya orang yang kena cyberbullying ini itu kan misalnya salah satu dari kalian itu ngupload story di WhatsApp, misal ngupload JJ atau apa gitu ya. Nah terus nanti temennya tuh ada yang komen, ih kamu alay banget sih, kamu kok kayak gini gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Nah orang yang kayak gitu, misal kita buat PJ buat ngupload JJ atau ngupload foto, itu kan kita pertamanya seneng ya, kan buat untuk menyenangkan diri sendiri kan. Nah tapi karena komentar dari orang-orang yang kayak gitu, itu nanti itu bisa membuat kita jadi marah. Setelah marah terus kita bisa jadi sedih. Dan dampak yang lebih buruk itu nanti kita bisa menjadi orang yang takut. Nanti kalau aku ngupload story lagi, bilang alay, bilang jelek, bilang apa, kan itu nanti jadi berdampak lebih berkelanjutan. Jadi buat adik-adik semua jangan pernah ikut-ikutan ya, kayak komen-komen yang jelek di TikTok atau apa. Kalian udah punya hati sendiri kan? Yang dipegang sendiri kan? Enggak dipegang orang tua. Nah, harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Terus selanjutnya, kalau kita misalnya menemukan teman kita yang kayak gitu atau ada di TikTok yang mengalami kayak gitu, nah cara kita untuk mengatasi hal tersebut itu ada 3 tahap. Yang pertama itu jangan membalas, yang kedua itu menyimpan bukti, dan yang ketiga itu bercerita. Kita mulai dari yang pertama, jangan membalas. Misalnya ada teman kita yang diolok-olok kayak gitu, terus kita jangan ikut-ikutan mengolok-olok temannya itu, atau kita jangan membalas orang yang mengolok-olok itu juga kita balik mengejeknya gitu, jangan ya teman-teman. Karena kalau kita membalasnya juga itu malah memperkeruh suasana, terus malah jadi ribut-ribut gitu, nggak selesai. Terus yang kedua itu simpan bukti. Nah misal kita menemukan hal tersebut di TikTok atau kita mengalaminya sendiri di WhatsApp, itu bisa di screenshot. Kalian bisa screenshot kan? Nah itu di screenshot, terus kita simpan buat bukti, terus kita laporin ke orang tua atau ke guru. Karena orang yang lebih dewasa dari kita itu lebih tahu gimana cara mengatasi cyberbullying. Terus mereka bisa untuk melindungi kita dan juga mengajari kita dan membantu kita untuk gimana mengatasi dampaknya. Selanjutnya, selain dari 3 tahap yang tadi harus diperhatikan ya, nanti ada pertanyaan.
orang yang juga menggunakan media sosial, kita harus bijak dalam bersikap. Misalnya kalau di real life kayak gini ya, itu ada teman yang dia sedih terus, kayak kamu kenapa kok sedih gitu. Nanti dia jawabnya, aku habis diedit sama temanku gitu. Nah, kita sebagai teman yang baik itu kita harus membantu mereka, kita harus mengalami support atau menyemangati orang yang mengalami hal tersebut dengan cara yang kayak apa? Menciptakan lingkungan yang bebas dari keburukan. Gimana caranya? Yang pertama bisa dengan saling menghargai. Terus yang kedua menggunakan kata-kata yang baik. Terus yang ketiga tidak ikut mengejek atau mengolok-olok teman. Terus yang keempat berani untuk membantu dan juga melaporkan kalau ada kejadian seperti itu. Jadi bukan malah kan yang diejek dia, aku nggak tahu apa-apa, terus kamu diem aja. Jangan ya. Kita sebagai teman yang baik kita harus membantu. Misal kita ngelaporin misal kita cerita ke orang tua kita sendiri atau ke guru atau wali kelas. Nah, adik-adik semuanya untuk menutup dari pembelajaran pada pagi hari ini, kesimpulan yang kita dapatkan itu dengan bekerja sama kita dapat melawan perundungan. Terus kita bisa bersikap untuk mendukung para korban-korban. Misalkan ada di TikTok itu ada komentar kayak nyalain yang di videonya atau gimana, nah kita bisa membalasnya dengan memberikan pengertian kayak kamu nggak boleh kayak gitu loh, kan ini media sosial jadi bebas, jadi jangan malah ikut-ikutan untuk menunjukkan yang ada di video tersebut. Terus kita juga bisa untuk saling menghargai sesama. Jadi kayak kalau ada teman yang mungkin salah gitu, itu jadi dimaafin ya, jangan yang kayak dia udah kayak gini ke aku, masa aku harus nemenin dia gitu. Jangan ya, kita tetap harus saling memaafkan. Terus harus juga saling menghargai sesama. Dan dengan kita menciptakan lingkungan yang positif tersebut, itu kita dapat menjaga lingkungan kita tetap harmonis, tetap damai, dan kita tuh kayak terhindar dari segala masalah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kakak punya jargon ya teman-teman, ya guys semuanya. Kalau kakak bilang generasi muda, jangan bully, ayo peduli. Bisa? Gimana Kak ulang? Generasi muda, jangan bully, ayo peduli. Tapi yang semangat ya, boleh berdiri dong. Udah siap semuanya? Generasi muda, jangan bully, ayo peduli. Nanti di akhir akan ada kuis bersama ya teman-teman. Nah selanjutnya pembelajaran pagi hari ini akan dilanjutkan oleh kakak ya. Terima kasih. Kita cepat-cepat aja ya, nanti soalnya nanti langsung dokumentasi aja, nanti kita foto bareng di depan. Jadi di sini kita ada mobil 3 orang, nanti dapat hadiah. Jadi ya, kesempatan yang buat dia loh. Simbolnya shade. Jadi kan tadi kita ada 3 materi nih, dari aku, Kak Adin sama Kak Tristi. Nah 3 orang ini
Nggak susah. Oh, cepat selesai enggak? Ya apa kak? Ajarin kak kita spin dari absennya nggak sih? Oh, tadi kan absen ya, berarti absen tadi. Kalau nggak ada yang mau kita spin yuk. Oh iya. Kita acak loh. Ya kita iya acara. Mau maju diri atau mau diacak? Oh ya, ya. Acak ya berarti Ini ya. ada 27 orang. Yang pertama mau ngejelasin tentang cyberbullying dulu kali ya. Yang pertama kita ambil Alvan mana Alvan? Ini nih. Ngejelasin tentang cyberbullying aja satu kalimat aja. Udah dari sini aja. Ya, apa cyberbullying? Berarti apa? Yang basic apa? Yang itu banyak jadi di marah ini. Apa? Cyberbullying itu gimana? Langsung kayak gini atau di internet? Di internet. Oke, lu kenal gak? Oke, berarti oke, yang kedua tentang gangguan kesehatan mental ya. Siapa? Cewek gak sih? Chelsea boleh Chelsea? Ya. Tentang gangguan kesehatan mental apa? Oh iya, gangguan yang dialami oleh manusia yang stres-stres. Oh iya, Ngomongin gangguan mental kayak gini apa sih? terus yang terakhir siapa ya? Ini aja dari depan. Amanda mana Amanda? Iya, Amanda apa tadi tentang menggapai cita-cita? Oke, menggapai mimpi kita, tepuk tangan guys. Kita ada sedikit hadiah ya, Chelsea, Amanda, sama Alvan. Oke guys, Ingat ya. terima kasih buat partisipasi dan excited teman-teman kepada kita. Semoga di pertemuan kali ini mendapatkan banyak manfaat ya tentang saya berbullying, tentang kesehatan mental sama menggapai cita-cita. Guys, see you in the next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu deh. SD negeri mana Ketok? Boleh.